Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, pada hari ini kita bahas apa ya? Enaknya ya. Enak sih bahas tanaman sih. Karena pembahasan kayu nanti kita akan bahas kayu tentang kayu santigi, teman-teman. Jadi teman-teman kalau kepo atau apa, lihat di next videonya aja, nanti kita akan membahas tentang kayu santigi. Bagaimana cara maintain atau cara apa gimana gitulah kayak santigi. Jadi kita sekarang itu bahas tanaman apa ya enaknya. Sebentar dulu. Wah, itu ada pot. Oh iya, sebentar. Kita coba lihat dulu. Oh, ini dia. Ini namanya Hydrocotyl tripartita. Nah, sekarang kita akan bahas tanaman Hydrocotyl tripartita, teman-teman. Kenapa disebut tripartita? Karena ada tiga cinta, tiga cinta, 1, 2, dan 3. Nah, akan kita bahas. Jadi Hydrocotyl tripartita ini termasuk tanaman jenis karpet di aquascape yang tumbuhnya khusus di suhu tropis, teman-teman ya, khususnya di ASEAN, di lingkungan ASEAN, di Malaysia, Thailand, lalu di Indonesia dan lain-lain, pokoknya di kawasan ASEAN. Nah, kalau untuk di luar negeri biasanya Hydrocotyl Psiodes atau apa, saya juga lupa, itu ada beberapa artikel gitu, intinya nggak ada tumbuh di luar negeri untuk tripartita ini. Tapi kalau di kita itu banyak, teman-teman, terutama kalau teman-teman tinggal kalau ada, ini dia nih, lembah-lembah lumut-lumut kayak begini nih di tembok-tembok, itu biasanya ada. Kalau teman-teman kayak apa sih, benar-benar melihatnya dengan jeli, pasti ada. Nah, ini coba saya tanam di ember ini berbarengan dengan Cryptoparva. Lama banget sih emang sih pertumbuhannya. Untuk pembahasan Cryptoparva nanti aja kita bahas ini dulu aja. Ini Hydrocotyl tripartita. Jadi ini tanaman karpet yang sangat amat kuat. Jadi kalau teman-teman mau tanaman karpet yang low CO2 tapi tetap memaintenance si aquascape itu, kalau memang sayang, jangan cuma bikinnya aja, tapi teman-teman harus sayang juga terhadap aquascape atau hobi kalian. Jadi ini bisa termasuk referensi tanaman yang low CO2. Nah, untuk airnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau di tank air itu dia biasanya meninggi, dan tingginya itu dari 5 sampai 10 cm gitu. Karena Hydrocotyl ini sebenarnya termasuk jenis tanaman stem yang dia merambat dan juga meninggi. Jadi kalau teman-teman ada yang kira-kira meninggi, langsung ditancapkan saja, karena biasanya akarnya itu ada di batang-batangnya, teman-teman. Untuk semua jenis stem plant itu batangnya itu akarnya itu ada di batangnya. Oke, balik lagi ke darat lagi. Nah, jadi ini contohnya. Ini misalkan ini meninggi, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal tidurin aja. Nah, nanti dia akan merambat lagi, teman-teman. Gitu. Nah, tanaman ini nggak perlu pupuk khusus, dia mirip seperti Tenellus. Contohnya lah yang paling mudah ya, Tenellus lah gitu kalau tanaman karpet. Nah, itu dia sangat amat banyak gitu untuk pertumbuhannya. Kecuali intinya teman-teman rajin kuras, cek parameter air, lalu ketika memang suhunya juga dijaga ya. Kalau tanaman di dalam air pasti suhunya juga dijaga, tapi suhunya itu maksimal itu ya bisa 30 sampai 30 derajat lah. Kalau 31 derajat mustahil kalau tanaman itu, paling hangus biasanya kalau 31 derajat ya, 30 derajat lah. Nah, lalu untuk penggunaan pupuk ya sewajarnya aja untuk tanaman-tanaman karpet,
kayak penggunaan pupuk dasar itu, tapi nggak begitu rakus nutrisi ya seperti hair grass. Nah ini susah banget nih, lama banget, dia perlu pupuk tambahan baru bisa ngegrow lagi gitu teman-teman. Jadi kita harus dicek dulu pupuknya, itu nggak perlu itulah macam-macam, udah pupuk dasar biasa untuk aquascape, lalu pasir finishingnya, pasir atasnya, lapis atas udah tancepin aja teman-teman. Biasanya ditaruhnya di middle ground, di bagian samping kiri kanan ya, itu cakep. Nanti ketika tinggi dikebelakangin atau dimajuin ke foreground atau ke background, itu dimaju atau dibelakangin, itu tergantung desain teman-teman sendiri ya. Jangan fokus ini mah buat pembersih teman-teman. Ini pembersih, fokusnya ke sini aja nih fokus ke sini. Nah itu dia, fokus ke situ. Jadi intinya kalau teman-teman mencari tanaman karpet apa ya yang gampang, itu yang bisa lah untuk pemula, ini salah satu solusi atau jawabannya, Hydrocotyl tripartita. Ini disebar di taman juga, wah dia menghama teman-teman kalau didaratin gitu. Jadi jangan heran kalau ketika ditaruh di tank atau aquascape Anda ya gampang atau mudah gitu. Intinya intensitas cahayanya juga harus diperhatikan, LED-nya yang penting mah ada lampu gitu. Kalau masalah high atau medium atau low itu terserah Anda. Kalau low ya dia biasanya daunnya akan meninggi kalau low itu. Kalau medium biasanya bagus standar, tapi kalau terlalu high itu bisa algaan, apalagi teman-teman yang pecinta semprot pupuk cair. Nah itu selamat mengalgakan tanaman. Enggak lah, itu mah tergantung perawatan lagi, perawatannya, maintenance-nya enggak enggak rajin ya udah algaan, itu filternya enggak dicek itu algaan, udah banyak dead spotnya udah. Intinya ya tergantung desainnya teman-teman lagi, kita rajin maintenance, rajin ngerawat gitu teman-teman. Oke, ini udah hampir lewat dari 7 menit teman-teman, jadi kebanyakan. Intinya tanaman mudah, teman-teman bisa coba di rumah, dan pada saat di air juga sudah ditampilkan gambarnya. Jadi maju terus lah penghobi aquascape. Kalau gitu jangan lupa di like ya teman-teman ya, jangan lupa di like, jangan di dislike. Pengemis like nih. Lalu di subscribe dan juga di pencet tombol lonceng agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Kalau gitu salam aquascaper Indonesia, salam terrarium Indonesia, salam paludarium Indonesia, dan salam ikan hias Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.